Om Swastiastu. Halo semuanya, kami di sini dari kelompok 8. Di video ini kami membahas trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Sebelum masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Indro Bagus Agung Satrianta Putra dengan NIM 210751127 dengan nomor absen 33. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Barwila Baskara dengan NIM 21075111281 absen 37. Perkenalkan, nama saya Nitutma Pancarani Dharma Putri dengan NIM 21075111282 dengan nomor absen 38. Perkenalkan, nama saya Nitutma Putri dengan NIM 21075111283 dengan nomor absen 39. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Bagus Ananta Yuna dengan NIM 21075111284 nomor absen 40. Perkenalkan, nama saya Madana Dita Masaputri, NIM 21075111288 nomor absen. Inflasi dan pengangguran merupakan masalah dari makroekonomi yang menjadi perhatian utama bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Inflasi dan pengangguran yang terlalu tinggi akan berdampak pada fundamental perekonomian negara tersebut. Rendahnya inflasi dan pengangguran terkadang tidak menguntungkan juga, karena inflasi yang rendah akan berdampak pada produktivitas industri negara tersebut. Hal ini diakibatkan karena adanya deflasi dari harga barang yang dihasilkan, maka masalah ini nantinya akan berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan yang nantinya hanya akan menambah pengangguran. Dapat dikatakan bahwa inflasi dan pengangguran merupakan masalah jangka pendek dan jangka panjang yang selalu menjadi masalah bagi perekonomian suatu negara. Dikatakan baik buruknya suatu perekonomian negara dapat dilihat dari tingkat inflasi yang ada di negara tersebut. Hubungan paling penting dalam ilmu ekonomi adalah kurva Phillips. Kurva Phillips adalah hubungan jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dengan kata lain, kurva Phillips menunjukkan bahwa tahun-tahun dengan tingkat pengangguran yang rendah cenderung memiliki tingkat inflasi yang tinggi, sedangkan tahun-tahun dengan tingkat pengangguran yang tinggi cenderung memiliki tingkat inflasi yang rendah. Trade-off antara inflasi dan pengangguran yang digambarkan oleh kurva Phillips hanya terjadi pada jangka pendek. Pada jangka panjang, inflasi yang diharapkan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan pada inflasi aktualnya, sedangkan kurva Phillips jangka panjang menjadi vertikal pada tingkat pengangguran alamiah. Berikut merupakan gambar dari kurva Phillips yang dimana kurva Phillips menggambarkan asosiasi negatif antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Pada titik A, tingkat inflasi rendah dan tingkat pengangguran tinggi. Kemudian pada titik B, inflasi tinggi dan tingkat pengangguran rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori bantahan teori kurva Phillips hingga hal yang menyebabkan kurva Phillips bergeser. Ada teori juga yang membantah teori kurva Phillips. Pada akhir tahun 1960-an, sekelompok ekonom moneter yang dipimpin oleh Milton Friedman dan Edmund Phelps berpendapat bahwa kurva Phillips tidak berlaku dalam jangka panjang. Mereka berpendapat bahwa dalam jangka panjang, ekonomi cenderung akan kembali ke tingkat pengangguran alami. Hal ini terjadi karena tingkat pengangguran pada jangka panjang akan menyesuaikan tingkat inflasi. Tingkat alami yang dimaksud adalah tingkat pengangguran jangka panjang yang diamati setelah efek dari faktor siklus jangka pendek telah menghilang dan upah telah disesuaikan ke tingkat di mana pasokan dan permintaan di pasar tenaga kerja seimbang. Saat kebijakan moneter atau fiskal diberlakukan untuk menurunkan pengangguran di bawah tingkat alami, peningkatan permintaan yang dihasilkan akan mendorong perusahaan dan produsen untuk menaikkan harga lebih cepat. Ketika inflasi meningkat, pekerja dapat memasok tenaga kerja dalam jangka pendek karena upah yang lebih tinggi. Hal ini akan mengarah pada penurunan tingkat pengangguran. Namun dalam jangka panjang, ketika pekerja sepenuhnya menyadari hilangnya daya beli mereka dalam keadaan inflasi, kesediaan mereka untuk memasok tenaga kerja berkurang dan tingkat
pengangguran naik ke tingkat alami. Namun, inflasi upah dan inflasi harga umum terus meningkat. Oleh karena itu, dalam jangka panjang inflasi lebih tinggi tidak akan menguntungkan ekonomi melalui tingkat pengangguran yang lebih rendah. Dengan cara yang sama, tingkat inflasi yang lebih rendah seharusnya tidak menimbulkan biaya pada ekonomi melalui tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Karena inflasi tidak berdampak pada tingkat pengangguran dalam jangka panjang. Kurva Phillips jangka panjang berubah menjadi garis vertikal pada tingkat pengangguran alami. Selanjutnya saya akan menjelaskan temuan Friedman dan Phillips memunculkan perbedaan antara kurva Phillips jangka pendek dan jangka panjang. Kurva Phillips jangka pendek termasuk inflasi yang diharapkan sebagai penentu tingkat inflasi saat ini. Terlepas dari hubungannya dengan tingkat pengangguran, ternyata inflasi juga memiliki pengaruh terhadap lapangan pekerjaan. Inflasi dinilai dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Asumsi tersebut didukung oleh pernyataan Irving Fisher, yaitu inflasi cenderung meningkat penjualan dan harga jual lebih cepat daripada meningkatkan biaya. Namun, keadaan di mana inflasi dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dapat terjadi hanya saat inflasi tidak terduga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hal yang menyebabkan kurva Phillips bergeser. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kurva Phillips merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek, inflasi dan pengangguran berhubungan negatif. Namun sebaliknya, dalam jangka panjang, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tidak memiliki hubungan. Pada tahun 1960-an, para ekonom percaya bahwa kurva Phillips jangka pendek stabil. Namun pada tahun 1970-an, peristiwa ekonomi menghancurkan asumsi bahwa kurva Phillips dapat diprediksi. Lantas, apa peristiwa ekonomi tersebut? Peristiwa ekonomi tersebut adalah stagflasi yang disebabkan oleh guncangan pasokan agregat. Guncangan pasokan agregat seperti kenaikan biaya sumber daya dapat menyebabkan kurva Phillips bergeser. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pergeseran dalam kurva Phillips, peranan harapan. Fenomena stagflasi dan pecahnya kurva Phillips mendorong para ekonom untuk melihat lebih dalam peran ekspektasi dalam hubungan antara pengangguran dan inflasi. Terdapat dua teori harapan yang memprediksi bagaimana orang akan bereaksi terhadap inflasi. Teori yang pertama adalah teori harapan adaptif. Menyatakan bahwa individu akan membentuk harapan masa depan berdasarkan peristiwa di masa lalu. Misalnya, jika inflasi lebih rendah dari yang diharapkan di masa lalu, individu akan mengubah ekspektasi mereka dan mengantisipasi inflasi di masa depan lebih rendah dari yang diharapkan. Teori yang kedua adalah teori harapan rasional. Menyatakan bahwa individu akan membentuk ekspektasi masa depan berdasarkan semua informasi yang tersedia, sehingga prediksi masa depan akan sangat mendekati keseimbangan pasar. Misalnya, asumsikan bahwa inflasi lebih rendah dari yang diharapkan di masa lalu. Individu akan mengambil informasi masa lalu dan informasi saat ini, seperti tingkat inflasi saat ini dan kebijakan ekonomi saat ini, untuk memprediksi tingkat inflasi di masa depan.
stagflasi. Pergeseran yang ditunjukkan oleh penawaran agregat tersebut berkaitan dengan pergeseran yang serupa pada kurva Phillips dalam jangka pendek. Sebagaimana yang ditampilkan pada panel B, karena perusahaan membutuhkan lebih sedikit pekerja untuk memproduksi hasil yang lebih sedikit, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi berkurang, sehingga pengangguran meningkat. Dengan tingginya tingkat harga tersebut, maka tingkat inflasi perubahan persentase tingkat harga dibanding tahun sebelumnya juga mengalami kenaikan. Jadi, pergeseran dan penawaran agregat menyebabkan tingkat pengangguran dan inflasi lebih tinggi. Pergeseran yang bersifat melanjutkan pada kurva Phillips ini tergantung bagaimana masyarakat menyesuaikan harapan mereka terhadap inflasi. Jika masyarakat memandang kenaikan inflasi karena ancaman pengangguran sebagai suatu kebutuhan sementara, inflasi yang diharapkan tidak berubah, dan kurva Phillips akan segera kembali kepada posisi semula. Namun, apabila masyarakat yakin bahwa guncangan akan mengakibatkan inflasi yang lebih tinggi, maka inflasi yang diharapkan meningkat, dan kurva Phillips tetap pada posisinya sekarang, yakni pada posisi yang kurang tinggi. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.